bagi kaum ini sendiri ya wasit ya sebenarnya negara itu bagi grupnya Hayek itu ya yang neoliberal kan. Nah berarti kalau kalau Marx itu ya berarti kaum komunis ya. Jadi kalau dalam ekonominya bersifat komando ya, ini lebih apa namanya? Kalau di lingkungan partai disebutnya ya partai komunis lah ini gengnya kalau Marx ya. Nah, kalau Keynes itu lebih sebagai partai sosialis lah kan. Jadi ikut demokrasi gitu, tapi concern terhadap rakyat ya kan. Mungkin wujud yang realnya itu kita nampak dalam pemerintahan Tony Blair ya, kalau Inggris gitu. Nah, itunya sosiologinya Anthony Giddens kan. Nah, ekonominya pakai Maynard Keynes ini kan. Nah, tapi ini bagi kaum neoliberal itu justru negara ini menjadi semacam penghalang kan untuk itu ya bagi negara-negara yang memang betul misalkan sistem institusionalismenya sehingga misalkan tidak ada korupsi ya itu bagus kan. Gitu. Tapi kalau bagi negara-negara yang korupsinya tinggi, jadi untuk disejahterakan ke rakyatnya nggak nyampe bisa jadi kan. Kalau di bidang kayak dispendanya itu ya nyari duitnya itu berbagai dipajakin misalkan yang ngumpul di negara duitnya. Tapi ketika ngebagiin ke rakyat kadang nggak nyampe. Nah yang gini kan. Ya menghalangi tadi distribusi itu, jadi menghalangi niatan baik yang kayak Keynes itu kan. Jadi dalam hal ini negara malah menambah masalah kan, yaitu dengan adanya korupsi misalkan. Apalagi yang nggak punya untuk misalkan berbagai hal ya, misalkan perlu ngutang gitu untuk mengoperasikan usaha-usaha bahkan BUMN misalkan kalau di kita ya. Banyaknya ngutang kan gitu bukannya menghasilkan gitu badan usaha itu justru menghasilkannya utang. Nah yang begini bahkan menjadi beban rakyat kan yang kalau tidak ada negara berarti rakyat itu sebetulnya tidak punya beban utang. Oleh karena itu ya ini harus dipotong kompas katanya kan negara ini kan gitu. Jadi dalam hal ini saya lihat ada persambungan itu. Persambungannya itu oleh ideologi libertarianisme ya. Jadi yang penting individu yang membangun diri sendiri, yang kalau secara yang radikalnya itu kaum anarkis gitu. Anarkis itu tidak tidak mau negara itu banyak berkecimpung di dunia sosial, di dunia publik gitu, karena dapat membebani. Gitu. Nah, jadi Keynes ini penting, tapi harus dibarengi dengan saling cross check antara institusi ya, seperti KPK. Nah, KPK itu ya harusnya bisa objektif ya, BPK kayak gitu kan, supaya saling cross check dan ya bersihlah negara, sehingga cita-citanya untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat ya kan dapat terlaksana gitu. Jadi walaupun ya mengambil dan dalam Pancasila itu seperti Keynes itu kan, yaitu ada keadilan sosial kan, nah, ada demokrasi ya kerahyatannya kan kayak gitu. Jadi memang rada sosdem lah Indonesia ini sebenarnya kan. Jadi lebih ke sosialis. Jadi bukan komunis yang bersifat revolusioner, tapi ya smooth, ada kebijaksanaan yang dipilih oleh rakyat dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya sudah bagus kalau dari segi rumusan, cuman prakteknya ya kan, ini negara kurang melihat atau kurang memfasilitasi hal-hal yang bersifat publik ya kan, sehingga orang-orang itu supaya lebih enak itu maunya bersifat individualis gitu, pengen jadi kayaknya sendiri gitu kan. Padahal kalau yang bersifat masalah publik itu bagus gitu, tidak perlu kayak setiap pribadi. Yang kaya adalah masyarakat, fasilitas, negara gitu, sehingga semuanya sama-sama merasakan, dan misalkan semua merasakan bahwa transportasi itu lebih efektif dengan yang umum gitu daripada yang individu gitu.
Nah, kayak gini-gini. Jadi ada syaratnya juga mengambil Keynes itu.